Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang berkat atas perjuangan mereka sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, kita mengetahui bahwa para nabi itu memiliki mukjizat-mukjizat sebagai bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Termasuk pula nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan karunia mukjizat yang sangat banyak. Dan di antara sekian banyak mukjizat yang Rasulullah SAW terima, yang terbesar itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang mana kitab suci ini tentunya memiliki kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, di antara kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab yang lain, di antaranya yang pertama adalah bahwa Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, satu-satunya kitab yang dijamin asli oleh Tuhan adalah hanya Al-Quran saja. Tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu buku pun di dunia ini yang dijamin keasliannya oleh Tuhan sendiri kecuali Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab yang senantiasa asli sejak pertama turun sampai nanti menjelang hari kiamat. Al-Quran akan tetap sebagaimana adanya, akan senantiasa asli karena Allah sendiri yang telah menjaminnya. Salah satu sarana dari Al-Quran terjaga keasliannya adalah bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Maka kita melihat banyak anak-anak kecil kita, adik-adik kecil kita yang sudah hafal Al-Quran. Meskipun mereka mungkin tidak paham artinya, tetapi mereka ketika diminta untuk menghafalkan Quran surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab dan sebagainya, mereka itu hafal. Padahal kita sendiri misalnya disuruh untuk menghafal satu lembar dari buku yang berbahasa Indonesia, hafal titik komanya, kita belum tentu hafal. Tetapi anak-anak kita, putra-putri kita, adik-adik kita yang mereka masih kecil, tidak paham maksud dari apa yang mereka baca dari Al-Quran tersebut, mereka tidak memahami maknanya, tetapi ketika mereka disuruh untuk menghafal, maka mereka bisa menghafalnya. Karena ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat, sehingga Al-Quran ini mudah dihafal. Dan sekian banyak, sekian juta orang itu hafal Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Jutaan orang hafal Al-Quran. Dan andai saja seluruh mushaf di dunia ini dibakar, mushaf itu yang biasa kita baca, lembaran-lembaran kertas yang biasa kita baca itu di seluruh dunia dibakar, Al-Quran itu tidak akan hilang. Karena Al-Quran itu dihafal oleh kaum muslimin. Jutaan umat Islam itu hafal Al-Quran, disimpan di dalam otak mereka, disimpan di hati mereka. Maka Al-Quran itu tidak akan hilang dan dia akan senantiasa dalam keadaan asli. Kalau ada orang yang berusaha untuk memalsukan Al-Quran, mengganti ayat-ayat Al-Quran, maka pasti ketahuan. Karena jutaan orang itu hafal Al-Quran. Nah, inilah bahwa Al-Quran itu dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran adalah bahwa Al-Quran isinya lengkap. Al-Quran di sana mengandung ajaran-ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan alam, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Sementara dalam kitab-kitab yang lain itu tidak. Biasanya dalam kitab-kitab selain Al-Quran itu hanya mengatur hubungan terhadap Tuhan saja, hanya sedikit terhadap manusia, dan
sangat sedikit sekali barangkali terkait dengan alam. Maka Al-Quran adalah kitab yang sangat lengkap. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dari masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah budaya, masalah pertahanan keamanan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Sementara di dalam kitab-kitab yang lain hal tersebut tidak ada. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup bagi kita umat Islam, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah kitab yang sangat lengkap. Al-Quran adalah kitab yang sangat komplit, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Maka sudah selayaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Maka agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, maka kita perlu membacanya. Paling tidak kita membaca Al-Quran itu setiap hari. Kemudian agar kita tahu isinya, agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita harus tahu maknanya. Maka upayakan ketika kita membaca Al-Quran, baca juga terjemahnya, sehingga kita tahu isi dari Al-Quran, kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, kemudian yang ketiga, kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah bahwa isinya menyangkut dengan ilmu pengetahuan. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab yang digunakan sejak pertama kali turun sampai nanti menjelang hari kiamat, sehingga Al-Quran ini melintasi masa, melintasi zaman. Maka Al-Quran juga sudah didesain oleh Allah Ta'ala bahwa dia bisa senantiasa mengikuti perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan yang sekarang sudah dikonfirmasi kebenarannya. Di antaranya terkait dengan penciptaan alam semesta. Al-Quran menyatakan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa dulu alam semesta ini berasal dari satu titik yang kemudian meledak, kemudian terjadilah langit dan bumi. Ini sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan dengan adanya teori Big Bang. Kemudian terkait dengan gunung, bahwa gunung itu sebagai pasak bagi bumi agar bumi itu tidak tergoncang, itu juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Kemudian terkait dengan janin, Al-Quran menyebutkan terkait dengan perkembangan janin di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian terkait dengan lautan di dalam Quran surat At-Tur ayat 6. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan yang memang benar-benar sudah dikonfirmasi kebenarannya. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, itulah beberapa keutamaan Al-Quran yang mudah-mudahan dengan kita memahami keutamaan-keutamaan ini, kita akan semakin bertambah keimanan kita terhadap Al-Quran. Kita mau mengkajinya, kita mau mempelajarinya, kemudian kita mau mengamalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.